Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya membuat video ini adalah memenuhi nilai akhir dari mata kuliah hidrologi teknik, yaitu ujian akhir semester dan ujian tugas besar hidrologi teknik. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri, yaitu nama saya Nabila Sasradewi dengan NIM M1 di 12003. Mata kuliah yang saya ampuni sekarang yaitu hidrologi teknik, program studi yang saya ambil yaitu teknik lingkungan di Universitas Jambi tahun 2021. Adapun latar belakang yang saya ambil yaitu yang pertama, hidrologi adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air di seluruh bumi, termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air. Sedangkan hidrologi teknik itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang hidrologi dan lebih ke tekniknya seperti mempelajari sistem distribusi air, pergerakan air, siklus hingga sumber daya air dan permasalahan dan solusi yang terjadi. Untuk permasalahan hidrologi itu sendiri yang sering terjadi antara lain itu pencemaran, banjir, abrasi, kekeruhan, dan pendangkalan. Sedangkan hidrologi dalam bidang teknik lingkungan itu lebih ke debit terencana banjir, sistem distribusi air, datu bagaimana sistem membangun drainase yang baik, dan lain-lainnya. Dan permasalahan yang saya angkat dalam tema ini atau dalam video ini yaitu banjir yang terjadi di perumahan Villa Sentosa Indah Blok 7, yaitu sekitar rumah saya, yang mana penyebab yang terjadi dari banjir di perumahan Villa Sentosa Indah Blok 7 itu yaitu di mana sistem drainase yang terjadi itu tidak bagus atau sistem drainase yang terbangun itu tidak bagus dan kurangnya kesadaran masyarakat sekitar tentang sistem drainase, yaitu penyebabnya dapat dilihat pada slide ini, yaitu terjadinya pembuangan sampah pada saluran air dan tersumbatnya drainase seperti pada gambar kanan pada gambar yang terdapat di slide saya ini, yaitu di mana drainase saluran air itu menyumbat sistem drainase ke saluran air itu menyumbat air atau resapan air ke daerah drainase akhir, sehingga hal ini menyebabkan banjir. Nah, itu drainase yang terdapat di Blok 7 ini itu tidak terawat dengan baik, yaitu dapat dilihat terjadi tumbuhnya rumput-rumputan liar yang mengelilingi sekitaran drainase, sehingga itu mempengaruhi limpasan air yang melewati dari sistem drainase itu sendiri. Dari penyebab tadi itu kita dapat mengetahui dampak yang terjadi, yaitu yang pertama banjir, yang kedua merusak jalan yang ada di sekitarnya karena sering terjadinya banjir. Terdapat pada gambar pada slide ini ada tuh tempat nyamuk Aedes aegypti berkembang biak, sehingga itu tuh sehingga dapat menyebabkan perkembangan nyamuk karena drainasenya itu kan tersumbat, jadi itu sering tempat berkembangnya nyamuk. Dan itu dapat dilihat banjir itu terjadi karena kapasitas air yang terjadi itu melebihi dari kapasitas drainase yang dibangun, sehingga terjadilah banjir. Nah, dari banjir itu sendiri pun selain itu dapat juga debit limpasan yang terjadi itu melebihi atau tidak sesuai dengan perhitungan, sehingga terjadilah banjir. Dapat dilihat pada video ini, yaitu banjir terjadi di Blok 7 itu karena curah hujan yang tinggi, kapasitas drainase
drenase itu sendiri tidak bagus dan lupasan dari sistem drenase itu tidak baik, terjadilah banjir ketika melebihi batas dari kapasitas itu sendiri. Selanjutnya, solusi yang dapat diatasi dari permasalahan itu sendiri yaitu dilakukannya sosialisasi pada warga sekitar tentang pentingnya saluran pembuangan akhir air atau drainase. Yang kedua, tidak membuang sampah ke saluran pembuangan air drainase. Yang ketiga, membersihkan rumput-rumputan yang berada di sekitar drainase yang dapat mengganggu sistem akhir pembuangan air drainase. Yang terakhir, itu menggali daerah drainase yang terjadi pendangkalan dan dapat menyumbat sistem drainase itu sendiri. Kesimpulan yang dapat diambil dari video tadi yaitu yang pertama, banjir yang terjadi di perumahan Villa Sentosa Indah Blok 7 disebabkan karena sistem saluran drainase yang tidak cukup baik. Yang kedua, kurangnya kesadaran dari masyarakat sekitar tentang pentingnya saluran drainase. Yang ketiga, tersumbat dan terjadinya pendangkalan di saluran air sehingga membuat sistem drainase yang tidak berjalan dengan baik. Yang terakhir, selain itu, membuang sampah pada saluran air juga menjadi faktor terjadinya banjir di perumahan Villa Sentosa Indah Blok 7. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat sekitar tentang sistem drainase itu sendiri. Kesan dan pesan dalam menjalankan tugas besar hidrologi teknik itu yang pertama, kesannya mendapatkan pengalaman dan ilmu tentang hidrologi teknik lebih dalam, terutama dalam hal teknis atau praktik bagaimana cara kita menerapkan langsung hidrologi ini ke lapangan. Yang kedua, dilakukan dalam sesi diskusi sehingga materi lebih mudah dipahami oleh peserta. Yang ketiga, melatih kesabaran dalam mengerjakan dan melatih kesabaran dalam kerjasama antar kelompok. Pesan untuk pengerjaan dalam tugas besar hidrologi teknik itu yaitu pertama, dibuatnya nama pengoreksi sehingga ketika revisi keluar kurang jelas dapat langsung ditanyakan kepada pengoreksi. Maksudnya itu ketika dilakukannya revisi oleh pengoreksi itu dapat dicantumkan nama sehingga peserta atau mahasiswa atau mahasiswi bila terdapat kurang jelas ketika revisi dapat ditanyakan langsung kepada pengoreksi itu sendiri. Yang kedua, penyampaian materi dilakukan secara perlahan dan tidak pasif bisa ditambahkan media agar tidak bosan. Yang terakhir, slot tugas sebaiknya dibuat melalui Google Classroom maksud saya, bukan melalui Google Form, karena kalau melalui Google Form tidak dapat dilihat kembali atau bisa terjadinya pengumpulan ganda oleh kelompok. Itulah yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi wa taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.